Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal dan Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Pak Pai dan Bu Rini? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat Bu. Dalam kondisi hari sudah malam, Pak Pai dan Bu Rini tetap semangat, tetap sehat. Saya masih melihat Pak Pai masih memakai baju olahraga. Banyaknya kesibukan ya pasti Pak Pai ya. Tapi salah satu kegiatan kita hari ini harus kita lakukan juga, yaitu melakukan wawancara pasca observasi setelah kita melakukan supervisi kemarin berbasis IT dengan menggunakan Microsoft Teams ketika itu. Namun marilah kita bersyukur dulu kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita, hidayahnya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia menjalankan tugas-tugas ini dan dapat diberi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita di akhirat nanti hendaknya. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Pak Faisal dan Ibu Rini, terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Sebagaimana yang telah kita lakukan supervisi kemarin, apa yang Pak Faisal rasakan setelah menyajikan pembelajaran secara online kemarin? Apakah sampai atau sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan? Barangkali coba Pak Faisal jawab dulu, setelah itu nanti silakan Bu Rini yang menjawab. Silakan Pak Faisal. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendapat saya setelah menyajikan pelajaran, saya cukup merasa puas karena apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP yang sudah saya susun. Mungkin Alhamdulillah. Oh iya, sudah sesuai dengan tujuannya ya Pak ya. Ya Ibu. Bu Rini, bagaimana kalau Bu Rini? Ya Bu, alhamdulillah Bu, setelah menyajikan pembelajaran dari menggunakan Microsoft Teams kemarin, saya merasa puas dengan yang saya laksanakan dan yang telah saya laksanakan sesuai dengan rencana yang saya buat kemarin. Begitu Bu. Alhamdulillah. Coba Pak Pai menceritakan yang puasnya itu dari sisi mananya. Oke, tujuan sudah disampaikan, materi sudah disampaikan sesuai dengan tujuan. Yang menjadi satu clue puasnya, atau barangkali ada yang masih ada yang kurang puas dalam pembelajaran ini, kira-kira bagian mananya? Silakan Pak Faisal. Saya merasa cukup puas pada pembelajaran yang saya sampaikan itu karena antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran cukup banyak. Dalam melihat materi pembelajarannya, terus respon timbal balik dari siswa, ada beberapa yang bertanya, walaupun dalam masa pandemi menggunakan berbasis pembelajaran IT, siswa masih ingin bergabung untuk menerima ilmu. Cuma kendala yang saya rasakan dalam proses pembelajaran IT ini, seringnya terjadi gangguan sinyal sehingga saat proses pelaksanaan itu sering tersangkut atau videonya nge-lag. Jadi apa yang sudah disampaikan dengan yang belum, jadi kadang suaranya tidak terdengar. Nah, jaringan ya Pak ya. Ya, terus. Kalau ini bagaimana Bu Rini? Pak Pai masih ada, silakan Pak Pai. Terus kurang bisa melihat siswa secara langsung, walaupun siswanya mengaktifkan kamera, tidak puas rasanya tidak bisa melihat siswa secara langsung, jadi tidak bisa mencontohkan secara langsung, itu masih belum puas. Ya. Rasanya inginnya langsung tatap muka ya Pak ya, tapi apa boleh buat,
inilah masanya kita mengajar secara online gitu. Iya. Tapi ketercapaian kompetensi siswa Bapak yakin ya? Bapak kira ketercapaiannya tercapai ya kompetensi anak dalam masa pembelajaran olahraga ini bola kecil? Baik, kalau ketercapaian tujuan pembelajaran dari hasil tugas yang siswa kumpulkan, rata-rata peserta didik menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang cukup bagus, Ibu. Jadi dari tugas yang telah dikumpulkan di classroom, kita bisa melihat bahwa anak sudah paham dengan apa yang kita sampaikan berdasarkan tujuan dari pembelajaran kita. Oke, alhamdulillah. Jadi nampak di situ ya dari tugas yang dikumpulkan ya Pak ya, Ya, jadi Ibu. tercapai. Kembali ke Bu Rini merasa tujuan sudah disampaikan, mungkin dari sisi puasnya mungkin seperti itu, mungkin masih ada yang kurang puas. Silakan Bu Rini jelaskan sedikit. Iya Bu, yang jelas saya puas dengan pembelajaran ini karena anak-anak aktif ya Bu dalam pelajaran. Mereka merespon pertanyaan dan memberikan pertanyaan dengan semangat. Terus hal-hal yang kurang memuaskan seperti tadi yang disampaikan Pak Pai, memang jaringan Bu yang jadi permasalahan. Dalam pembelajaran saya memunculkan video karena jaringannya kurang bagus, jadi videonya nyangkut-nyangkut gitu Bu. Itu aja sih Bu yang kurang dalam pembelajaran tadi. Untuk ketercapaian kompetensi anak untuk pelajaran matematika ini, insya Allah menurut Bu Rini oke ya Bu Rini ya? Iya, untuk pembelajaran kemarin itu karena awal ya Bu ya, maka indikatornya itu masih indikator awal, ketercapaian siswa berhasil berdasarkan tugas yang mereka kumpulkan. Bersama dengan Pak Pai. Iya, jadi kalau kita perhatikan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam hal ini, yaitu dari sisi jaringan ya Pak Pai ya, dan Bu Rini. Barangkali kesulitan lain bisa disampaikan, kan kesulitan lain yang kita rasakan. Kalau kesulitan dari siswa saat proses pembelajaran berbasis IT ini, siswa saat mengirimkan tugas ke classroom balik lagi ke jaringan yang lambat, kemudian karena kualitas videonya terlalu besar, jadi sehingga menunggu lama dalam proses pengiriman tugas. Tetapi solusi yang kami kasih kepada siswa adalah tidak mengirimkan video di classroom, tapi mengirimkan link. Jadi peserta didik mengupload di Google Drive-nya video yang sudah mereka buat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan ketercapaian yang ingin kita capai. Sudah diupload di Google Drive, kemudian peserta didik mengirimkan linknya di classroom. Jadi tugas yang terkumpul di classroom hanya berupa link. Nanti saya guru olahraga nanti akan mengklik link tersebut, kemudian melihat tugas peserta didik. Jadi Pak Pai sudah langsung memberikan alternatif atau jalan keluarnya Pak Pai untuk kesulitan tersebut ya. Barangkali Bu Rini juga kesulitan siswa ya Bu Rini ya, di jaringan juga ya Bu Rini. Iya Bu, sama Bu. Kalau kesulitan yang Bu Rini, dari sisi Bu Rini kira-kira apa Bu Rini rasakan? Kalau yang dari sayanya gitu ya Bu ya? Iya. Ya kalau dalam pembelajaran kemarin yang dikarenakan kesulitannya itu karena pembelajaran kita nggak tatap muka gitu kan Bu. Jadi komunikasi pun lebih sedikit. Tapi yang jelas dengan adanya video conference jelas lebih membantu. Tapi hambatannya itu anak-anak biasanya bertanyanya karena banyak yang malu gitu kan Bu, jadi nggak bertanya. Nanti mereka bertanya setelah pembelajaran selesai Bu, satu-satu nanya, Ibu yang tadi itu seperti ini Bu, terus nanya di Google Class di video kelas tadi, malu Bu. Oh, jadi mereka bertanya malah di luar ya, di luar Steam ya. Tapi itu salah satu solusi ya Bu Rini, salah satu jalan keluar yang Bu Rini layani, Bu Rini beri peluang kepada anak. Ya, berarti Bu Rini akan memberikan penjelasan berikutnya pada kesempatan berikutnya, yaitu Bu Rini telah memberikan alternatif jalan keluar terhadap kesulitan baik kesulitan siswa maupun kesulitan guru sendiri. Ya. Baik, kalau kita perhatikan proses pembelajaran jarak jauh yang sudah Ibu perhatikan, baik itu Pak Pai maupun Bu Rini, mari sama-sama kita sebutkan
Salah satunya yang Ibu bisa sebutkan, Ibu memberikan A+, proses pembelajaran anak-anak respon. Meski jaringan, tapi anak-anak cukup respon di situ. Anak-anak mau bertanya, anak-anak bolak-balik mengatakan, susah bergabung, namun akhirnya ada yang bergabung, ada sempat keluar lagi, bergabung lagi. Jadi meski pandemi seperti ini, pembelajaran matematika yang tatap muka saja kadang-kadang anak tidak punya kemauan tinggi, tetapi dalam hal ini kita lihat dari tampilan wajah anak-anak respon ya. Pak Pai juga seperti itu. Dari sisi gurunya, Ibu melihat Bu Rini memberikan pujian, respon terhadap pertanyaan anak ataupun jawaban anak. Begitu juga Pak Pai ya yang Ibu perhatikan. Mungkin perlu peningkatan di ke depan hari. Kita cari lagi metode yang menarik. Misalnya pada Pak Pai, kondisi jaringan yang sedikit nge-lag ya, ada beberapa yang barangkali terlupakan seperti pada RPP Pak Pai harus anak memperagakan lewat Zoom atau lewat Google atau lewat Microsoft Teams saat itu ya, tapi ternyata nge-lag ini pengaruh juga ya. Mungkin ke depan mungkin kita menambah kuota internet atau bagaimana ini. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada tambahan yang Bu Rini rasakan plusnya bagi siswa atau kurangnya bagi siswa dalam hal ini yang perlu kita identifikasi bersama. Ada tambahan kira-kira dari sisi Bu Rini atau Pak Pai sebagai guru? Kalau Ibu merasakan bagus tadi dari gurunya, dari siswanya respon ya. Nah, mungkin ada tambahan. Silakan Bu Rini dan Pak Pai sedikit. Saya nggak ada sih Bu, cuma yang perlu kita perbaiki jaringan itu tadi Bu. Terus anak-anak juga sepertinya mungkin ada yang handphonenya nggak mendukung gitu Bu. Jadi untuk pembelajaran jadi makanya sulit untuk lebih mendekatnya. Oh iya, kira-kira Pak Pai sama Pak Pai? Baik Bu, kalau untuk saya meningkatkan komunikasi lagi kepada peserta didik lebih intens lagi sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam proses pembelajaran. Contohnya persiapkan dari sisi jaringan, sarana prasarananya lagi, hingga memicu misalnya metode pembelajarannya dirubah, memicu peserta didik lebih aktif lagi dalam bertanya. Oke, baik. Jadi kira-kira yang perlu kita sarankan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kelak nanti, ya seperti kata Pak Pai tadi, atur komunikasi lebih baik lagi ya, agar siswa dan perlu juga dukungan orang tua yang kita sampaikan dalam hal ini, supaya anak-anak selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran, cari materi-materi yang benar-benar esensial dan menarik bagi siswa untuk mengikuti pelajaran ini, baik itu pelajaran matematika, olahraga maupun pelajaran lainnya. Barangkali sampai di sini dulu. Tetap semangat untuk Bu Rini dan Pak Faisal menjadi contoh teladan, menjadi guru yang bagus kepada guru-guru kita yang lain. Terima kasih. Terlebih dahulu kurang, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.